Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, segala macam nikmat, kekuatan, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid ini yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selalu senantiasa bersalawat atasnya dan menjadi umatnya yang berusaha dan konsisten untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga juga kita mendapat syafaat di yaumul hisab kelak. Hadirin salat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini seperti biasa kajian singkat di waktu pada salat zuhur dengan tema-tema tentang kehidupan dan kematian yang ada dalam literatur tasawuf. Beberapa tahun yang lalu kami melaksanakan penelitian bersama dosen-dosen arkeologi di FIB, menelusuri nisan-nisan kuno yang ada di Pulau Sumatera. Salah satu nisan yang terdapat di Provinsi Aceh, atau tepatnya di Aceh Utara, Pulau Sebawi, karena di situ bekas pusat pemerintahan dari Samudra Pasai. Ada sebuah nisan yang sebuah nisan ini adalah milik atau dari seorang raja atau sultan yang pertama dari dinasti atau kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai kita ketahui adalah kerajaan Islam yang dalam sejarah disebutkan sebagai kerajaan Islam pertama di Kepulauan Nusantara. Dan raja yang pertama dari kerajaan atau Sultan Samudra Pasai ini bernama Malikus Saleh. Ia wafat pada tahun 1297 atau sekitar abad 13. Pada nisan Sultan Malikus Saleh yang wafat tahun 1297 ini terdapat inskripsi atau tulisan atau pahatan yang berbentuk syair dalam bahasa Arab yang bunyinya atau syair tersebut atau inskripsi tersebut kalau kita baca menjadi sebuah syair yang berbunyi, innamat dunya fana'un laisa lidunya subutun, innamat dunya kabaitin nasajatul ankabut walaqad yakfika minha ayyuhat talibul qut wala umri an qalil kullu man fiha yamut. Saya ulangi, innamat dunya fana'un laisa lidunya subutun, innamat dunya kabaitin nasajatul ankabut walaqad yakfika minha ayyuhat talibul qut wala umri an qalil kullu man fiha yamut. Yang artinya petikan syair ini atau inskripsi yang terdapat dalam nisan Sultan Malikus Saleh ini artinya kira-kira, sungguh dunia ini fana, dunia ini tidak tetap, dunia laksana sebuah sarang yang dirajut laba-laba. Cukup bagimu wahai pencari harta, sungguh umur itu sedikit dan semua yang hidup akan mati. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa syair ini bersumber atau merujuk pada perkataan
Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam karyanya Nahjul Balagha. Lalu apa atau pesan apa yang disampaikan oleh syair ini? Ada beberapa atau ada 3 pertanyaan yang ketika kita meneliti nisan-nisan kuno atau inskripsi, baik inskripsi ornamentalis kemudian bentuk ragamnya, ada beberapa pertanyaan mendasar ketika kita ingin mengetahui tentang nisan kuno tersebut. Yang terkait dengan nisan Malikus Saleh ini, pertanyaan yang pertama, kenapa ada syair pada nisan tersebut? Kemudian estetika dan seni dalam dakwah itu apakah terkandung dalam buah nisan? Dan yang ketiga, sebenarnya nisan ini untuk siapa? Artinya nisan ini tanda yang ditujukan kepada siapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam sastra sufistik ada 2 tema besar yang biasa yang dijadikan pesan daripada penulis atau penyair-penyair sufi itu. Yang pertama adalah nasihat dan yang kedua adalah cinta. Nasihat dalam menjalani hidup dan tahapan dalam menggapai cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta makhluk kepada Khalik, karena manusia tercipta karena sebenarnya cinta Tuhan kepadanya yang ingin selalu disembah. Inilah hakikat penciptaan, yang berarti cinta, dan wujud ini pula yang ada di setiap yang bernyawa dan memiliki naluri kasih sayang. Cinta adalah keadaan, bukan bualan, jadi sebuah kondisi. Baik, untuk pertanyaan atau pertanyaan penelitian atau pertanyaan riset kita waktu melakukan penelitian bertanya, kenapa harus ada syair di dalam atau dipahatkan pada nisan? Dari beberapa sejarah tentang nisan itu sendiri, karena nisan yang pertama kali mengenalkan nisan tentunya adalah agama Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian memperkenalkan nisan. Artinya di dalam Islam orang meninggal itu diperlakukan secara khusus. Ketika sudah meninggal, kemudian dari mulai pengurusan jenazah, pengurusan jenazah sampai penguburan itu diperlakukan khusus, dan kuburannya pun perlu dibuatkan nisan. Karena sebelumnya agama-agama yang datang ke Nusantara ini tidak sama cara memperlakukan mayit. Artinya agama-agama sebelumnya ya mayit itu ada yang dibakar, ada yang dilarung di lautan, ada yang ditaruh di atas di dalam goa. Nah, ketika Islam masuk dan Islamisasi terjadi di Nusantara, dan salah satu yang dikenalkan tentang Islam kepada orang-orang yang ada di Nusantara saat itu adalah cara mengurus jenazah. Nah, kemudian ada nisan yang berinskripsi, ya, ada berinskripsi syair. Tentu kita selalu bertanya, sepenting apakah harus ada syair pada nisan pada saat itu? Nah, ternyata memang penduduk lokal atau budaya lokal di Nusantara ini sudah lama mengenal apa yang namanya syair. Ya, sebelum kata puisi, karena puisi itu berasal dari bahasa Latin, tentu dikenalkan oleh ketika kolonial masuk. Sebelum orang-orang di Nusantara ini mengenal kata puisi, sudah ada yang namanya syair, pantun, peribahasa, ya, mantra. Nah, ketika Islam masuk, mulai menyesuaikan dari hal-hal yang ada di dalam budaya manusia atau penduduk lokal saat itu. Islam masuk dengan melakukan pendekatan yang memang sudah dikenal oleh para masyarakat atau banyakkan kaum ulama dan intelektual pada saat itu.
Jadi salah satunya kenapa ada syair pada lisan, karena memang sebenarnya budaya lokal sudah mengenal syair. Ya. Karena budaya lokal sudah akrab dengan sastra dan sudah akrab dengan syair, sehingga di lisan pun perlu dipahat atau ditulis inskripsi atau tulisan yang itu adalah bermuatan puitis atau sastra. Lalu untuk siapa? Ya, untuk siapa syair ini? Tentu bukan untuk orang yang sudah meninggal. Tentu bukan untuk orang yang ada di bawah lisan itu, ya, bukan untuk mayit itu. Karena kalau sudah meninggal selesailah dia dengan urusan duniawi, ya, seperti salah satunya syair. Jadi lisan atau syair tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup itu adalah kita ketika kita berziarah, ya, ke makam atau ke kuburan. Karena pada dasarnya ketika kita berziarah atau datang ke kuburan, yang paling pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita pun akan menjadi atau akan sama seperti yang kita temukan di depan mata kita, atau kita pun akan terkubur kaku di dalam tanah atau di bawah nisan tersebut. Jadi sebenarnya nisan tersebut atau nisan adalah tanda, tapi sebenarnya tanda bagi orang yang hidup. Ya. Sebenarnya dia adalah sinyal bagi kita yang masih hidup. Jadi pada dasarnya nisan itu tidak secara prinsip bukan diperuntukkan bagi orang yang mati, tapi sebenarnya nisan adalah tanda atau peringatan atau sinyal bagi orang-orang yang masih hidup. Nah, salah satu sinyal yang harus kita tangkap pada nisan itu, pertama kita tentu akan mengingat kematian. Nah, melalui media nisan tersebut ditulislah hal-hal yang membuat kita sadar bahwasanya kita juga akan mati. Seperti yang terpahat dalam syair atau nisan Malikus Saleh, ya, yang ada di Aceh, yang tadi sempat saya bacakan, bahwasanya itu juga peringatan bagi kita, ya, peringatan bagi kita sebagai orang yang hidup. Karena sungguh dunia ini fana, dunia ini tidak tetap, dunia laksana sebuah sarang yang dirajut laba-laba. Cukup bagimu wahai pencari harta, sungguh umur itu sedikit dan semua yang hidup akan mati. Nah, ini adalah peringatan bagi kita yang masih hidup, ya, ketika saat kita berkunjung atau berziarah ke makam-makam siapapun, ya, termasuk makam-makam kuno atau makam-makam bersejarah tadi. Nah, di samping fungsi nisan saat itu menjadi pengingat atau tanda bagi orang yang hidup, nisan juga pada saat awal-awal Islamisasi di Nusantara menjadi media dalam berdakwah. Jadi salah satu keturunan raja, jadi raja-raja itu pasti raja dan keturunannya pasti memiliki nisan yang bagus, artistik, kemudian estetis dan indah, juga dengan pahatan-pahatannya. Kenapa? Karena memang saat itu perlu adanya sesuatu yang memamerkan, ya, karena sesuatu yang ditunjukkan, karena Islamisasi yang baru awal-awal di Nusantara itu perlu sesuatu yang ditonjolkan. Nah, salah satu media untuk berdakwah pun ternyata itu melalui nisan. Jadi nisan itu dibuat, ya, dan nisan pada saat Islam sudah masuk tidak hanya bagi kalangan raja, tetapi juga para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh sufi yang menyebarkan Islam di Nusantara.
Jadi tidak hanya sebatas para kalangan bangsawan saja yang memiliki nisan-nisan yang artistik, juga para sufi atau tokoh-tokoh ulama, dan ini juga menjadi bagian dari media penyebaran Islam di Nusantara saat itu. Pendekatan artistik melalui media nisan. Artinya orang yang datang ke sana, orang yang datang berziarah lalu membaca, karena nisan biasanya nisan kuno itu selain ada tanggal wafat ya, atau tarikh wafatnya, juga ada ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan kematian atau berhubungan peringatan tentang kehidupan di dunia. Juga ada syair-syair, salah satunya syair dari syair yang ada pada nisan raja pertama dari Sultanan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Nusantara. Kembali lagi ke makna syair tadi, ya. Makna syair yang itu memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini fana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita dalam sebuah ayat yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhah, ya, bahwasanya segala sesuatunya itu akan sirna kecuali wajah, ya, kecuali keesaan atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syair tadi kan kullu man 'alaiha yamut, bahwa semua yang hidup di atas muka bumi ini akan meninggal. Ini tentu juga terkait dengan ayat bahwa segala sesuatu kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa segala sesuatu di atas muka bumi ini akan sirna kecuali wajah Allah. Di dalam sastra sufistik juga disebutkan bahwasanya kita ini sebenarnya adalah hamba, ya, hamba dari kekasih yang tidak pernah kita lihat. Kita adalah sang pecinta, hamba atau budak cinta. Kita adalah budak cinta dari kekasih yang tidak pernah kita lihat. Jadi sesungguhnya tentu beda akhirnya ketika kata cinta itu biasa digunakan untuk sesama makhluk, bahkan makhluk mati sekalipun. Artinya kan ada orang yang mencintai barang mewahnya, mencintai hartanya, mencintai koleksinya, atau mencintai sang makhluk hidup, mencintai lawan jenis, mencintai istri, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tentu kata cinta ini tidak sama dengan cinta cinta makhluk pada sang Khalik. Karena cinta dalam sastra sufistik itu adalah cinta yang tidak memiliki kata, atau cinta yang tidak memiliki lawan kata, yang tidak memiliki makna paradoksial. Cinta yang artinya saya kasih, nah, tetapi memiliki lawan kata benci atau tidak suka dan lain sebagainya. Tentu ini bukan cinta yang dimaksud antara makhluk dan Khalik. Ketika kita mencintai Khalik, mencintai Tuhan, bukan kalau kita menggunakan makna atau kandungan etimologis yang bermakna cinta seperti sama makhluk, tentu ada lawan katanya, yaitu benci. Bukan itu, karena kita tidak pernah membenci Allah, bahkan sebelumnya juga kita tidak pernah membenci kemudian menjadi suka, atau pernah suka kemudian benci. Itu tentu tidak sama dengan cinta yang ketika manusia mencintai Khalik, sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke makna atau syair yang sebelumnya itu, bahwasanya sebenarnya manusia adalah budak cinta dari kekasih yang tidak pernah ia lihat, yaitu cinta antara makhluk dan Khalik. Karena prinsip kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, prinsip utama, makna yang terkandung, makna dasar terkandung bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk menyembahnya, supaya
manusia ini mencintai Allah. Diciptakan kita karena kita ditakdirkan untuk mencintai Allah. Karena kita ditakdirkan diciptakan, dan takdir dari penciptaan itu supaya kita mencintai Allah, dalam hal ini beribadah kepada Allah. Baiklah jamaah salat zuhur dicukupi rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan atau saya sampaikan pada kajian singkat zuhur mendapat manfaat bagi saya sendiri juga bagi jamaah sekalian. Saya hadana wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.